Shalom teman-teman tin semua, apa kabarnya? Puji Tuhan teman-teman, hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan kembali. Yuk hari ini siapkan hatimu, siapkan telingamu, kita sama-sama mau diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum itu Kak James mau berdoa buat kita semua ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sampaikanlah isi hatimu supaya kami bisa mengenal Engkau lebih lagi. Dan biar Roh Kudus-Mu ya Bapa memberikan kami pemahaman, membimbing kami untuk melakukan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman semua, hari ini Kak James akan sharing dengan tema yaitu kasih Allah Bapa. Nah, kasih Allah Bapa ini teman-teman sangat penting untuk kita pelajari. Mengapa? Karena ini akan menjadi dasar dari iman kekristenan kita, ya. Yang namanya iman itu berarti berbicara soal dasar, ya. Jadi dasar dari kekristenan kita itu adalah kasih dari Tuhan itu sendiri, ya. Nah, teman-teman semua, teman-teman mungkin pernah ada nggak yang bertanya seperti ini? Kalau Tuhan ada, mengapa di dunia ini ada penderitaan? Nah, mungkin teman-teman nggak bertanya, tapi Kak James sering menemukan orang-orang di luar sana yang bertanya hal demikian. Kalau Tuhan ada, mengapa dunia ini menderita? Kalau Tuhan ada, mengapa dunia ini kacau? Kalau Tuhan ada, mengapa dunia ini banyak sekali masalah? Ada perang, sakit penyakit, pandemi belum selesai, ekonomi mengalami kemerosotan. Banyak hal yang kita lihat di dunia ini tidak berjalan dengan begitu baik, teman-teman. Nah, akan tetapi hari ini kita juga akan belajar sebenarnya apa sih yang Tuhan rancangkan atas dunia ini. Karena dengan pertanyaan ini, teman-teman, mengapa dunia ini menderita kalau Tuhan ada? Kalau kita tidak bisa menjawabnya, maka itu menjadi sangat bahaya. Bahayanya apa? Maka itu akan menjadi satu guncangan buat iman kita yang meragukan tentang keberadaan Allah. Apakah Tuhan masih ada sampai hari ini? Tapi dari kesempatan ini Kak James mau sampaikan terlebih dulu bahwa Tuhan masih ada. Amin. Ya, kita akan belajar seperti apa sih kalau Tuhan itu ada, ya. Nah, hari ini Kak James akan bagi menjadi 3 tahap di mana dunia ini mengalami kehidupannya, ya. Bagaimana perjalanan dunia ini, teman-teman, dibagi menjadi 3 tahap. Nah, ya, tahap yang pertama yaitu adalah tahap di mana Tuhan merancangkan segala sesuatunya penuh kasih. Jadi rancangan Allah atas dunia ini itu sangat penuh kasih. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu adalah di mana ketika dosa ada dalam dunia ini sehingga kerusakan terjadi atas rancangan Allah yang penuh kasih itu. Dan di step yang terakhir, tahap ketiga, yaitu adalah rancangan Allah yang dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Kita akan bahas ketiga tahap ini, teman-teman. Dan dengan ini kita akan mengerti seperti apa kasih Tuhan, ya. Yang pertama, teman-teman, Tuhan merancangkan dunia ini dengan penuh kasih, ya. Buktinya di mana, Kak? Buktinya yang pertama, kita bisa lihat dari penciptaan bumi. Tuhan menciptakan bumi ini dan segala isinya itu bertahap, ya teman-teman, dari hari pertama sampai hari ke-6. Nah, akan tetapi yang teristimewa adalah di hari ke-6, hari terakhir, itulah hari di mana Tuhan menciptakan kita semua, menciptakan manusia. Nah, dari sini kita saja sudah bisa lihat bahwa Tuhan itu menyiapkan segala sesuatu buat kita. Tuhan menyiapkan bumi ini sudah jadi terlebih dahulu, baru Tuhan menciptakan kita. Betul? Nah, oleh karena itu teman-teman, kita sudah bisa melihat kasih Allah yang begitu besar. Tuhan menyediakan segala sesuatunya buat kita. Bahkan Tuhan memerintahkan kita untuk kita menguasainya. Ya, itu bukti yang pertama. Dan bukti yang kedua adalah penciptaan dari manusia itu memakai rupa dan gambar Tuhan itu sendiri. Betul? Jadi manusia diciptakan serupa dengan Tuhan. Teman-teman, ini juga berarti bahwa manusia adalah masterpiece-nya Tuhan. Teman-teman tahu bahwa ada beberapa pelukis yang senang melukis orang lain. Tetapi masterpiece yang dia lukiskan itu adalah lukisan atas dirinya sendiri, teman-teman.
Nah jadi kalau si pelukis melukis mukanya sendiri, pertanyaannya apakah dia melukis biasa-biasa saja atau dia malah melukis dengan ekstra, dengan lebih effortnya. Tentu dia akan memberi yang terbaik karena dia sedang melukis gambarnya sendiri. Betul ya teman-teman ya. Seperti itulah ketika Tuhan menciptakan kita. Tuhan seperti melukis mukanya sendiri, maka dia memberi yang terbaik untuk gambar rupanya sendiri, yaitu kita manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, itu berbeda dengan menciptakan yang lain. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini dan segala isinya, Tuhan hanya berfirman. Tuhan berfirman, jadi maka jadilah. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak hanya berfirman, tapi dia menghembuskan nafas roh. Tuhan mengambil debu dan tanah dan dihembuskan, itulah jadinya kita semua teman-teman. Nah kemudian bukti yang terakhir, kasih Allah yang begitu besar atas dunia ini, yaitu adalah dengan pemberian otoritas yang tadi Kak Jem sudah sampaikan, di mana Tuhan memberikan otoritas kepada manusia untuk menguasai bumi dan segala isinya. Tuhan yang menciptakannya, tapi Tuhan mau kita yang menguasainya. Bukankah itu luar biasa teman-teman? Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa rancangan Allah, blueprint Allah yang pertama kali Allah rancangkan, itu penuh dengan kasih. Rancangannya begitu sempurna, ya. Nah, tapi kenapa saat ini kita lihat banyak penderitaan, banyak masalah dalam dunia ini? Nah, itu semua terjadi karena tahap kedua ini, teman-teman, yaitu dosa. Dosalah yang menyebabkan segala hal yang buruk terjadi dalam dunia ini. Kenapa? Karena di situ terjadi kerusakan atas rancangan Allah. Ketidaktaatan manusia kepada perintah Allah, itulah yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Jadi kita berbuat dosa itu sama dengan tidak taat kepada perintah Allah. Dosa dalam bahasa Ibrani itu katat, dan dalam bahasa Yunani hamartia. Keduanya berarti melanggar hukum Allah, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya apa itu dosa, yaitu kita melanggar hukumnya Allah. Dan ketika kita melanggar hukum Allah, maka ada akibat dari dosa itu, teman-teman. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah menjadi rusak. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan mereka sudah berubah dengan Allah. Ya, Allah menampakkan diri tapi mereka menjadi takut. Ketika Allah memanggil mereka, mereka enggan bertemu dengan Tuhan. Nah, itu sudah ada menunjukkan bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan itu sudah rusak, teman-teman. Dan tujuan Allah, dampak berikutnya ya, tujuan Allah itu tidak tergenapi atas manusia. Yang tadinya Taman Eden diberikan dengan segala isinya kepada manusia, tetapi manusia malah diusir keluar dari Taman Eden. Dan manusia harus bersusah payah untuk menjalani kehidupannya. Jadi teman-teman, ini bukan karena Tuhan, ini bukan karena Allah yang menyebabkan kerusakan ini, teman-teman. Tapi karena apa? Karena dosa. Kalau kita sekarang melihat dunia ini mengalami banyak masalah, banyak penderitaan, teman-teman harus mengerti bahwa ini bukan karena Tuhan, tapi ini karena dosa. Dan yang pasti ini juga karena kuasa roh jahat, iblis, setan yang mendatangkan malapetaka, mendatangkan masalah. Tuhan itu tidak pernah memberikan hal yang buruk kepada kita semua. Dari rancangan yang pertama saja kita sudah bisa mengerti. Tetapi kita juga harus paham bahwa yang buruk itu bukan dari Tuhan. Segala yang buruk itu datang dari si jahat. Setuju teman-teman? Jadi kita saat ini yang merasa ragu tentang keberadaan Tuhan, teman-teman tidak perlu ragu lagi. Tuhan tetap ada sampai saat ini. Akan tetapi masalah yang terjadi di dunia ini ada karena kejatuhan manusia tersendiri, dan juga tentu karena kuasa roh jahat, ya. Nah, semua ini teman-teman tentunya ada jalan keluar. Jalan keluarnya itu adalah di tahap ketiga, ketika Yesus datang ke dunia ini dan rancangan Allah itu dipulihkan, ya. Rancangan Allah yang di tahap pertama itu, teman-teman, itu dipulihkan ketika Yesus datang. Jadi teman-teman sudah bisa lihat tahapnya ya. Dari tahap pertama Tuhan merancangkan yang penuh kasih, dan kemudian di tahap kedua kerusakan terjadi,
Dan di tahap ketiga, Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar. Jadi teman-teman, ketika rancangan Allah rusak atas dosa manusia, yang menjadi kunci kenapa ada jalan keluar ini teman-teman, itu adalah karena Allah tidak menyerah. Allah tidak pernah menyerah untuk mengembalikan kehidupan manusia seperti yang awal dia rancangkan. Teman-teman lihat di perjanjian lama, banyak sekali Tuhan memakai para tokoh Alkitab. Supaya apa? Supaya manusia bisa berbalik kepada Tuhan. Ada banyak para raja, ada banyak para nabi, ada banyak para hakim-hakim. Banyak lagi tokoh-tokoh lain yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi semua itu ternyata tidak sempurna teman-teman. Maka disempurnakanlah dengan satu-satunya manusia yang sempurna, yaitu adalah Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus datang ke dunia ini teman-teman, itu adalah inisiatif dari Allah sendiri. Inisiatif langkah pertama yang diambil oleh Tuhan untuk memperbaiki hubungan kita bersama dengan Tuhan. Yang menariknya teman-teman, inisiatif ini muncul ketika kita mungkin sedang jauh daripada Tuhan. Ketika manusia sedang tidak ingat Tuhan, Tuhan tetap mencari manusia. Jadi di luar sana, kalau banyak orang yang tidak mencari Tuhan, ketahuilah teman-teman, Tuhan tetap memanggil setiap mereka. Tuhan tetap mendatangi setiap mereka. Karena Tuhan rindu mereka hidupnya dipulihkan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga menjadi alatnya yang dipakai untuk sarana inisiatif ini teman-teman. Tuhan bisa memakai kita semua untuk bekerja sama, mengambil langkah inisiatif, mengembalikan hubungan manusia kepada Tuhan. Nah teman-teman, hari ini kita sudah belajar bahwa jalan keluar satu-satunya atas segala persoalan hidup kita itu adalah Yesus. Amin. Setiap masalah yang kita alami, setiap persoalan yang kita alami, hanya satu jalan keluarnya, Tuhan Yesus. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang ingin bertemu dengan Bapa, dia harus melalui aku. Artinya Tuhan itu adalah satu-satunya jalan. Amin. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir dengan keadaan dunia yang tidak semakin baik. Teman-teman tidak perlu khawatir dengan segala penderitaan yang terjadi, peperangan, penyakit. Teman-teman tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita masih memiliki Tuhan. Tuhan Yesus masih ada sampai hari ini. Bahkan kita meyakini, kita percaya dengan iman kita, Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita. Dia akan menyelamatkan umatnya. Dan Tuhan akan mengembalikan dunia ini seperti awal rencana Tuhan atas dunia ini. Itu teman-teman, firman yang ingin Kak Jam sampaikan hari ini. Kiranya kita bisa mengerti lebih lagi tentang rancangan Tuhan. Inilah teman, kasih Allah Bapa yang begitu besar atas kita semua. Kita tidak boleh lagi kecewa kepada Tuhan. Yuk teman-teman, Kak James mau berdoa buat kita semua. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang sudah kami dengar ini Bapa. Kami akhirnya mengerti ya Bapa, bahwa di dalam hidup kami hanya Tuhan Yesuslah jawaban atas setiap masalah kami Tuhan. Di dalam dunia ini Tuhan Yesuslah jalan keluarnya. Karena kami tahu Tuhan, sejak awal kasih-Mu tidak pernah berubah. Rancangan-Mu tetap nyata. Rancangan-Mu yang sempurna itu masih ada Tuhan. Kalau terjadi kerusakan, kalau terjadi masalah, itu semua karena dosa yang kami lakukan. Itu semua karena kuasa roh jahat yang mencobai kami ya Bapa. Kami mohon ampun Tuhan kalau kami pernah kecewa kepadamu. Kami mohon ampun Tuhan kalau kami juga pernah mengecewakan-Mu ya Bapa. Kami ingin berbalik kepadamu Tuhan, karena kami tahu Yesus masih ada dalam hidup kami. Kami mau fokuskan hidup kami kepada Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Biar firman ini terus kami pegang menjadi dasar iman kami, di mana kasih-Mu, kasih Allah Bapa yang begitu besar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Jangan lupa minggu depan kita ibadah lagi. Tuhan Yesus memberkati.